pembangunan gereja dihadang, dihalang, ya. Jemaah-jemaah Tuhan dibubarkan saat ibadah dan lain sebagainya yang dialami oleh gereja itu sendiri. Tapi ingat saudaraku dalam Tuhan, gereja bukan semakin mundur, ya. Gereja bukan semakin redup. Bahkan seorang perempuan muslim di video tadi menyaksikan hal itu. Menyaksikan kebesaran Tuhan. Menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa. Di mana gereja semakin hari semakin banyak, semakin dibabat, semakin merambat. Saudaraku dalam Tuhan, ya, jika saudara merasa terberkati dengan video ini, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya video ini dilihat oleh banyak orang dan menjadi berkat bagi mereka. Melalui video ini mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, di kesempatan ini kita kembali menanggapi seorang perempuan yang menggunakan hijab. Saya perhatikan videonya, ya. Sepertinya perempuan ini tidak terima dengan gereja yang semakin hari semakin banyak. Dan saudaraku dalam Tuhan, ya, sebelum kita lanjut dan sebelum kita memberikan komentar terhadap perempuan ini, mari kita terlebih dahulu melihat cuplikan videonya di video berikut. Kenapa setiap hari Minggu kalau gereja ibadah kami umat Kristen gereja kalian tutup? Itulah agama yang sempurna kamu bilang toh. Robert Silalahi. Yang mana itu? Siapa kalian itu? Yang menutup gereja kalian tiap hari Minggu? Janganlah ngada-ngada, ya kan? Masa setiap hari Minggu kalian mau gereja ditutup? Setiap hari Minggu ditutup. Jangan-jangan penjaga gerejanya itu yang menutup itu. Ya kan? Aku nggak tahu lah ya gereja yang mana yang kau sebutkan itu. Mungkin ada sih pernah kulihat di berita penutupan gereja gitu ya kan. Tapi itu bukan ajaran agama Islam itu. Bahkan di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 40, dalam situasi perang saja dilarang merusak rumah ibadah musuh kita, lawan perang kita. Apalagi dalam keadaan ramai, ya kan. Kalau ada pun kayak gitu, oknum lah itu. Jadi Indonesia itu kan negara hukum. Kalau udah ada yang seperti itu, lapor lah, Wak. Ya kan, lapor biar ditangani oleh penegak hukum gitu loh. Jangan merepet-merepet. Cuman ada sedikit sih yang mau ku sampaikan, ya kan, di kita sana banyak kali gereja, ya, aturannya seperti apa juga aku nggak tahu bagaimana membentuk suatu gereja itu. Nanti tiba-tiba aja berdiri ruko udah ada band, ya kan, alat-alat band di situ, udah ada musik-musik rock and roll mulai, ya kan. Tadi masih ruko, terus nanti berjalan kita 100 meter ada lagi. Jadi aku nggak tahu ya, aku nggak mengerti hukum bagaimana aturan untuk mendirikan suatu gereja, bagaimana izinnya itu aku nggak tahu. Jadi kalau ada kayak gitu yang mengganggu stabilitas keamanan kalian untuk melakukan ibadah, karena Indonesia negara hukum, lapor pada penegak hukum, ya kan? Ya terus sedikit agak ngaca juga, ya kan, bercermin apa yang salah dengan yang kami lakukan ini, begitu. Ada yang salah kah? Ada yang aneh kah? Gitu ya kan? Masuk. Baik, saudara Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah simak bersama apa yang disampaikan oleh seorang perempuan di video tadi. Ya, sebenarnya dia sedang menanggapi satu pertanyaan yang muncul di berandanya, di mana orang ini bertanya, kenapa ya setiap hari Minggu gereja kami ditutup ketika kami sedang ibadah. Dan mungkin maksud orang ini, ya, gerejanya itu selalu mengalami intimidasi, ya, mungkin ke sana arahnya. Dan saudara dalam Tuhan, perempuan ini pun memberikan tanggapan, ya, dengan mengatakan bahwa kalau ada hal semacam itu, ya silahkan dilapor. Ini sih baik, ya, komentar yang baik. Dan saya katakan bahwa ada benarnya juga yang disampaikan perempuan ini, ya, kalau ada masalah gereja kita lapor. Cuma persoalannya dilapor pun tidak ada gunanya, ya, karena saya katakan tidak digubris, ya, tidak dipedulikan, ya. Banyak
kejadian di YouTube kita lihat, ya, gereja ditutup paksa, ya, jemaat gereja yang sedang ibadah dibubarkan, lalu mereka meminta pihak yang berwenang untuk menolong membantu mereka. Ya, sampai sekarang juga ya banyak gereja yang belum menerima bantuan atau penyelesaian persoalan tentang gereja mereka. Memang sih ada sebagian gereja yang juga diselesaikan, ya, dibantu gitu loh. Dan sebagian ada juga yang tidak merasa dibantu sampai sekarang, ya. Dan yang paling menarik, ya, ketika perempuan ini berkata bahwa ya gereja semakin hari semakin banyak, ya, di salah satu daerah katanya, ya, gereja itu berdekatan, ya, di ruko, dan dalam gereja itu lengkap dengan alat musik katanya. Dan saudaraku dalam Tuhan, sepertinya perempuan ini tidak terima, ya, dengan gereja yang semakin hari semakin banyak, ya. Tapi kalaupun dia tidak terima kenyataan ini, ya silakan saja. Tetapi saya katakan bahwa, ya, yang mendirikan gereja itu sebenarnya bukan manusia semata, bukan pendeta semata, bukan jemaah gereja semata, tetapi terutama adalah Tuhan, ya, karena gereja itu miliknya Tuhan, itu iman Kristen, ya. Gereja itu miliknya Tuhan. Jadi yang mendirikan gereja itu adalah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus. Kepala gereja adalah Yesus. Jadi pemilik dari gereja itu adalah Tuhan Yesus yang kami percayai, yang kami imani, ya. Jadi setiap gereja yang dibangun itu sebenarnya itu bukan kemampuan atau rencana manusia atau seorang hamba Tuhan atau jemaah-jemaah Tuhan semata. Tidak, saudara dalam Tuhan, ya. Hamba Tuhan, pendeta, penginjil, jemaah berencana pun kalau Tuhan tidak izinkan, kalau Tuhan tidak berkati, ya mustahil berdiri satu gereja. Tetapi ketika jemaat Tuhan berencana membangun gereja misalnya dengan pendetanya, ya, lalu Tuhan izinkan hal itu, maka itu akan terjadi, gereja itu akan berdiri, gereja itu akan terbangun, saudara dalam Tuhan, ya. Semua atas koridor Tuhan, ya. Jadi di dalam Kristen sendiri, ya, gereja itu miliknya Tuhan, ya. Pendiri dari gereja adalah Tuhan, ya. Seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, jemaat Tuhan itu hanya alatnya Tuhan, ya, itu hanya pelayannya Tuhan, ya. Sekali lagi, pemilik gereja adalah Tuhan sendiri. Jadi jangan heran kalau gereja, ya, semakin banyak, ya, semakin hari semakin berkembang. Itu atas karya Tuhan, itu atas pekerjaan Tuhan, itu atas anugerah Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan, ya. Makanya kalau ada gereja yang ditutup paksa, gereja yang dilarang pembangunannya, jemaat-jemaat gereja yang dibubarkan saat beribadah, saya katakan nggak usah ragu, nggak usah takut, wahai jemaat-jemaat gereja, karena Tuhan yang menjadi pembela kita, Tuhan yang menjadi penolong kita, ya. Ketika kita berserah kepada Tuhan, firman Tuhan berkata kita tinggal diam saja, Tuhan akan berkarya bertindak, dan kita pasti melihat kemuliaan Tuhan yang besar Dia nyatakan bagi kekristenan. Sehingga hari-hari ini boleh kita lihat, ya, gereja semakin dibabat, semakin merambat. Itu kenyataannya. Dan perempuan tadi, ya, menyaksikan hal itu, bahwa semakin hari gereja semakin banyak, semakin hari gereja semakin merambat, saudara dalam Tuhan, ya. Walaupun gereja itu sendiri mengalami berbagai intimidasi, mengalami berbagai masalah, ya, masalah penutupan paksa, pembangunan gereja dihadang, dihalang, ya, jemaah-jemaah Tuhan dibubarkan saat ibadah dan lain sebagainya yang dialami oleh gereja itu sendiri. Tapi ingat, saudaraku dalam Tuhan, gereja bukan semakin mundur, ya. Gereja bukan semakin redup. Bahkan seorang perempuan muslim di video tadi menyaksikan hal itu, menyaksikan kebesaran Tuhan, menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa, di mana gereja semakin hari semakin banyak, semakin dibabat, semakin merambat. Saudara dalam Tuhan,
Ini hal yang luar biasa di dalam kekristenan sendiri. Jadi sekali lagi, jika saudara saat ini sedang mengalami persoalan di gereja saudara, ya, mungkin saudara sedang diintimidasi, saudara sedang ditekan, pembangunan gereja saudara sedang dihadang, dilarang, ya, dan berbagai hal yang saudara alami di gereja saudara dalam Tuhan, jangan takut, jangan gentar, jangan kecut dan tawar hati kata firman Tuhan. Tetapi serahkan persoalan itu pada Tuhan, dan kita yakin dengan iman kepada Kristus bahwa Yesus Kristus yang mempunyai gereja adalah pemilik gereja, akan turun tangan, akan bertindak dan memberikan kita kemenangan, sehingga melalui kemenangan yang Tuhan berikan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan bukan hanya di kita, orang di luar sana termasuk perempuan yang di video tadi melihat dahsyatnya kebesaran Tuhan atas gerejanya, sehingga semakin hari semakin berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, ya, jika saudara merasa terberkati dengan video ini, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya video ini dilihat oleh banyak orang dan menjadi berkat bagi mereka. Melalui video ini mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Saudaraku dalam Tuhan, ya, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Tetapi biarlah video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.